Sedangkan ekonomi itu dalam lingkup pengeksplorasian sumber daya. Nah, sampai kapanpun ekonomi dan politik itu bakal saling terkait satu sama lain. Oke, tepuk tangan buat Fadila. Excellent. Cerdas sekali jawabannya. Betul ya, tadi apa yang Fadila bilang ya, bahwasannya ada hubungan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik gitu ya. Hubungannya di mana? Betul tadi kata Fadila, hubungannya ada di hubungan timbal balik, di mana hubungan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan politik dari suatu negara. Begitupun sebaliknya, kalau digambarkan kehidupan ekonomi sama politik itu di dalam suatu negara seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, akan berjalan beriringan. Ketika kehidupan ekonomi suatu negara stabil, baik ya, kehidupan politiknya pun akan stabil juga. Oke, kita lanjut. Nih ya, nih masih kegiatan persepsi. Ibu mau menggali kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Ini coba perhatikan cuplikan artikel berikut, ya. Ini artikel ibu ambil dari media online CNN Indonesia. Ada yang tahu? Mbak Tutut ini siapa? Anaknya Soeharto. Pintar ini ya. Coba dibaca dulu. Kemudian kira-kira ibu pengen tahu pengetahuan awal kalian. Kira-kira apa hubungannya artikel ini dengan pembahasan yang akan kita bahas? Oke? Cukup ya? Coba siapa di sini yang berani ya menjelaskan apa hubungan artikel yang ibu sajikan ini dengan materi yang akan kita pelajari? Ayo, ada yang berani? Aini, bisa berdiri suaranya keras? Oke, Bu. Di sini artikel tersebut berisi klaim dari anaknya Soeharto yaitu Tutut mengenai keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi konstan pada Orde Baru. Tentunya ini berkaitan dengan materi kita sekarang karena sama-sama membahas mengenai ekonomi ya, Bu. Oke, betul. Ada lagi yang mau jawab? Terima kasih Aini, kasih tepuk tangan dulu. Jadi betul kata Aini, karena artikel ini ya sedikitnya membahas tentang kehidupan ekonomi di masa Orde Baru. Bagaimana ya perekonomian Indonesia di masa Orde Baru itu pernah mengalami peningkatan dibanding periode-periode sebelumnya. Sehingga yang harus kalian tahu bahwasannya Indonesia itu pernah dikasih sebutan gitu ya sebagai apa? Macan Asia. Pernah dengar nggak? Pernah ya, Macan Asia. Kenapa kira-kira sampai dinamakan Macan Asia? Kenapa? Aida? Karena pada saat itu keberhasilan dari Soeharto membuat perekonomian Indonesia berkembang pesat di antara negara-negara Asia lainnya. Oke, tepuk tangan. Ya betul, bagus Aida ya jawabannya. Jadi pemahaman awal kalian berarti tentang materi ini bagus, ya. Oke ya, kita lanjut. Ini ya, tadi kan kita berbicara tentang Macan Asia. Nah, ibu mau kasih motivasi di sini. Kalian silakan lihat video ini, perhatikan video ini. Dengan melihat video ini diharapkan kalian tergugah gitu ya, menyadari bahwasannya kita itu harus cinta terhadap Indonesia karena kekayaan dari Indonesia. Oke? Perhatikan ya. Oke, ya, itu cuplikan aja. Ya. Kalian yakin kalau negara Indonesia itu indah? Ya. Ya, tadi yang diperlihatkan oleh video ini, ya, banyak beragam bahasa, banyak beragam kebudayaan tentunya. Hamparan-hamparan luas dari sawah, ya, perkebunan itu ada di Indonesia. Jadi bagaimana bangsa Indonesia itu bisa memanfaatkan keindahan yang dimiliki oleh Indonesia supaya Indonesia bisa menjadi lebih maju. Kita bisa nggak jadi Macan Asia lagi? Bisa. Harus bisa. Kuncinya apa? Kuncinya ada seseorang pendobrak ya, yang bisa mendobrak kayak Presiden Soeharto dulu ya. Presiden Soeharto itu berani mendobrak, makanya bisa berkembang kehidupan ekonomi Indonesia yang tadinya terpuruk malah jadi bangkit.
belajar hari ini ya tentang kebijakan-kebijakan atau kehidupan ekonomi di masa Orde Baru. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, peserta didik mampu mengevaluasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, dan kalian juga harus bisa membuat laporan tertulis berupa esai, ya, yang berisi kerangka berpikir peserta didik dari hasil analisis kajian literatur terkait kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, ya, dan dampaknya pada saat itu dan masa kini, ya. Kemudian kalian harus menyajikan hasilnya di depan kelas, ya, sehingga peserta didik dapat membangun sikap religius, menumbuhkan perilaku disiplin, gotong royong, percaya diri, dan toleransi. Nanti ibu akan menyajikan dulu suatu masalah yang kemudian harus kalian pecahkan. Masalah itu nanti dituangkan oleh ibu di dalam LKPD elektronik. Nanti ibu kasih, oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kita lanjut, ya. Nah, sebelum ibu yang membahas, ya, alangkah baiknya kalian melakukan kegiatan literasi dulu, ya, membaca dulu, ya. Ibu sudah sediakan modul, ya, untuk kalian baca, ya. Silakan untuk mengakses, ya, modul ajar di dalam barcode ini. Silakan. Yang nggak kelihatan boleh ke sini, ya. Ibu kasih waktu 5 menit aja untuk membaca, ya. Lalu nanti ibu minta kalian untuk mereview apa yang sudah kalian baca, ya, atau informasi apa yang kalian dapat dari membaca modul tersebut. Oke, sudah ya? Sudah membacanya? Sudah. Siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Oke, Nur, silakan telepon Nur. Ya, silakan Nur. Izin ya Bu. Ya, silakan. Dari informasi dan literasi yang telah saya baca tadi, saya membaca mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, suatu ini mencanangkan kepada Orde Baru ini mengenai trilogi pembangunan. Nah, trilogi pembangunan ini bertujuan untuk menetralisir inflasi yang terjadi pada Indonesia, yaitu hingga mencapai 650%. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nur. Jawabannya lengkap ya, berarti Nur benar-benar membaca ya. Di sini Ibu sajikan ya video tentang namanya kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru gitu ya. Silakan kalian simak. Nanti Ibu minta kalian untuk mengambil permasalahan yang kalian temukan di dalam video ini. Terlihat? Terlihat semuanya? Oke, silakan. Oke ya, tadi kalian sudah menyaksikan video yang Ibu sajikan ya mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Soeharto, dari Soeharto naik sampai Soeharto lengser. Nah, kira-kira sebelum Ibu yang memberi permasalahan ya, apakah kalian ada yang menemukan permasalahan dalam video ini? Ada yang mau? Santana, silakan. Santana, rambutnya itu udah gondrong ya, silakan dicukur nanti ya. Oke, pulangnya cukur. Oke, gimana San? Ya, silakan berdiri. Jadi pada zaman Orde Baru, Soeharto mewarisi masalah-masalah ekonomi Yang merasa? dari zaman Orde Lama, zamannya Pak Soekarno. Pada saat awal-awal pemerintahannya Orde Baru, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cukup berani dan ajaib lah. Pada saat itu awal pemerintahan Orde Baru, negara Indonesia mengalami hyperinflasi yang cukup besar sebesar. Oke.
kuat. Lebih, oke? Bisa dipahami sampai situ? Oke, kita lanjut. Nah, secara umum ya, 3 langkah pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru itu ada di fase ini, gitu ya. Apa aja sih yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk membangun lagi ekonomi yang baik, ekonomi yang sehat di Indonesia? Yang pertama itu kita harus berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri. Jadi, yang harus kalian tahu bahwasannya di zaman Insinyur Soekarno, kemarin kan sudah kita bahas ya, di zaman Insinyur Soekarno atau di zaman Orde Lama, pihak pemerintahan itu seolah-olah seperti menutup diri dari kerjasama dengan pihak asing, terutama Amerika. Nah, tapi kemudian ketika masa Soeharto itu kita harus kembali lagi nih, ya, membuka kerjasama dengan mengembalikan kepercayaan dari pihak luar negeri. Nah, kita perbaikinya dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri, gitu. Bisa dipahami? Ya. Dan langkah yang ketiga itu kita harus mengundang investor sebesar-besarnya, terutama investor asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya di zaman Soeharto itu banyak investor-investor, terutama dari investor luar negeri, ya, investor asing itu datang lagi ke Indonesia untuk menanamkan lagi modalnya, menanamkan lagi investasinya. Pernah dengar nggak zaman Indonesia menandatangani perjanjian kontrak Freeport? Pernah dengar? Ya. Nah, itu kan di zaman masa Orde Baru, ya. Oke, masih semangat? Masih. Kita lanjut. Ya. Nah, kemudian bagaimana perekonomian bangsa Indonesia setelah diterapkan langkah awal tersebut? Jadi, ketika Soeharto sudah menjalankan trilogi pembangunan, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, gitu ya? Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ternyata mendapat dampak baik bagi perekonomian Indonesia, ya. Kebijakan ini akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula tadinya berapa? 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88% tahun 1971. Prestasi bukan? Prestasi, gitu ya. Tepuk tangan buat itu. Nih, di sini ada gambar ya sebenarnya tuh.
dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ada ya berkolaborasi untuk membuat esai dan menjawab pertanyaan. Ini kelompok ini sudah selesai? Oke, kelompok 5 sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Siap presentasi? Oke, ya. Ya, sebelumnya kalian menjawab dulu pertanyaan ya. 4 soal yang ada di LKPD. Yang paling cepat itu yang mendapatkan poin. Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Menurut penilaian kelompokmu, ya, apakah ada hubungan antara kehidupan ekonomi Orde Baru dengan kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto? Jika ada, kemukakan alasannya. Ya, silakan. Siapa yang mau kelompok mana? Kelompok Kaila lebih dulu ya. Oke, silakan kelompok Kaila. Menurut kelompok kami, yaitu melemahnya sektor keuangan di Indonesia saat itu semakin membuat kondisi perekonomian di Indonesia merosot. Oke, ya. Ada jawaban lain? Tepuk tangan dulu buat Kaila. Terima kasih Kaila ya. Yang lain ada yang mau menambahkan atau yang berbeda? Misalnya kelompoknya Sani, silakan. Indonesia diterpa krisis moneter sehingga menimbulkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim Orde Baru ini sudah terbelit mekanisme kolusi dan korupsi KKN. Hal ini yang menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah berkurang dan menandai berakhirnya masa Orde Baru. Oke, tepuk tangan buat Sani. Ya, sebenarnya jawabannya sama ya. Sebenarnya jawabannya sama, cuman ditambahkan saja. Jadi jawabannya ada ya, ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu tidak bertahan lama gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan perlahan demi perlahan tidak adanya kepercayaan lagi dari masyarakat, akhirnya mundur gitu. Bisa dipahami sampai situ? Oke, sudah selesai ya pertanyaannya. Kita sekarang lanjut ke presentasi esai yang sudah kalian buat. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok yang lain dipersiapkan untuk menilai ya dan mengutarakan jika ada pertanyaan. Oke, silakan Ayuni dan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili kelompok 1 akan membacakan materi mengenai realita. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru bagian realita pada tahun 1969. Oke, selanjutnya langsung ke materi khususnya. Realita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah sebuah kebijakan di bidang ekonomi pada zaman Orde Baru yang dimulai dari tahun 1969 sampai 1994. Oke, teman-teman, berikut adalah 6 realita yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Apa yang menjadi latar belakang Soeharto memperlakukan realita? Oke, jawab aja ya. Baik, dari awal yang sudah dijelaskan dari materi tadi juga, realita ini adalah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Tentunya, kenapa diberlakukan? Yang menjadi latar belakangnya adalah hyperinflasi. Seperti tadi di awal, sebanyak 650%. Gimana kelompok? Mengerti. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang mau menilai penampilan dari kelompok 1? Dipersilakan. Silakan Nur. Silakan berdiri, suaranya yang keras. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin menilai dari penampilan kelompok 1. Menurut saya presentasinya tadi bagus, suaranya juga lantang dan tegas serta penyampaian materinya rinci. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Hanya saja mungkin di sini ibu tambahkan ya. Tadi betul ya kata Nur, suaranya bagus, lantang, rinci juga. Tetapi mungkin bisa ditambahkan dengan dampak-dampak ya dari adanya kebijakan realita itu bagi masa itu dan masa sekarang. Sekarang yang terakhir ya, kelompok 5. Assalamualaikum
yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rani Tina, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana kondisi perbankan di Indonesia setelah adanya deregulasi? Silakan. Mau dijawab? Ya. Oke. Ingin menjawab. Setelah adanya deregulasi, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sekian dari kami. Semoga menjawab pertanyaan. Gimana? Oke, Terima ya. kasih. Terima kasih buat kelompok 5 ya, kelompok terakhir yang sudah menyajikan materinya dengan rinci ya. Tapi sebelumnya gimana ini ada penilaian buat kelompok ini? Silakan. Kelompok 1. Nah, ini oke. Oh, izin menilai ya. Untuk pemaparan materinya lengkap, cukup lugas dan tersampaikan di kita ke audiens. Tapi ada satu yang saya soroti, yaitu ketika menyampaikan materi terlalu banyak membaca dan melihat ke headline, jadi sekiranya tidak diperhatikan audiensnya. Mungkin lanjut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok. Betul kata Aini sama penilaian ibu juga. Kelompok terlalu terpaku sama teks ya, tetapi untuk materinya bagus ya. Materinya juga sudah rinci dijelaskannya. Oke, sekali lagi terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke, semua kelompok telah selesai ya membahas tentang esainya ya, menyajikan esainya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan Aida. Gimana Aida? Izin bertanya Ibu, kan dari sekian materi yang kita bahas, Ida ingin bertanya mengapa sih Presiden Soeharto lebih memfokuskan pada mikroekonomi dalam pembangunan ekonominya? Mikro atau makro? Makro, pada makroekonomi dalam pembangunan Oke, ekonomi. pertanyaannya bagus. Terima kasih Aida. Tadi ya, tadi juga ibu singgung sedikit ya. Kebijakan-kebijakan dari Presiden Soeharto ini sebenarnya kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan atau mengawasi perekonomian makro, perekonomian besar, tidak mikro. Kenapa? Ya jawabannya itu karena pada intinya Presiden Soeharto itu yang paling utama itu ingin menyelesaikan permasalahan besar yang ada di Indonesia, yaitu tentang apa? Tentang hiperinflasi. Paham ya Ida? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak, ya kita lanjutkan. Nah, ya sekarang Ibu ingin menilai ya sudah seberapa paham kalian ya tentang pembahasan yang sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke sesi evaluasi. Silakan ini kodenya. Atau mau scan? Oke. Hanya ada 10 soal ya untuk menilai pemahaman kalian ya terhadap pembelajaran yang sudah kita bahas. Kita mulai ya. Ya. Oke, silakan diperhatikan soalnya. Silakan. Masing-masing ya, jangan kerja sama. Masing-masing mengerjakannya. Jangan kerja sama, oke? Terus? Udah ya, semua? Sudah. Nah, kita lihat siapa yang ranking 1, 2, dan 3. Peringkat satunya disusul oleh Aini. Ya, tepuk tangan Mbak Aini. Selamat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, tahap evaluasi sudah selesai ya. Kita sekarang nih lanjut ke penutupan ya. Nah, jadi kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari selama 2 jam pelajaran tadi tentang kebijakan ekonomi Orde Baru? Apa saja coba? Oke, biologi. Oke, repelita. Terus apa lagi? Revolusi hijau ya. Kalau ini semua dirumuskan dalam satu pembahasan, ini semua merujuk pada pembahasan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Siapa yang berani menyimpulkan apa yang didapat hari ini selain yang tadi Ibu sebutkan? Silakan Zalfa berdiri. Jadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan ini mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu ternyata mempunyai tujuannya, yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi pada masa itu. Oke, terima kasih Zalfa, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu ya kebijakan apa aja yang ada pada waktu
A